Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala khadamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sangat bersyukur karena di siang hari ini bisa kembali membuat vlog, video log ya. Dan bisa menjumpai kawan-kawan sekalian. Hari ini sebenarnya habis ada acara nge-zoom ya, pertemuan wali santri di Mutiara Umat bersama Ustadz Imron Musyaki. Dan sebelum saya melepas atribut saya ya, saya menyempatkan diri untuk sekalian nge-vlog gitu ya, sambil menambah portofolio nge-vlog saya. Ada beberapa hal yang terkait dengan vlog saya ini. Yang pertama mungkin yang harus ditingkatkan ya. Mungkin yang pertama ini adalah mikrofonnya. Ini mikrofon yang sangat murah ini. Mungkin perlu ditingkatkan sehingga suara-suara mobil, motor dan lain-lain tidak bisa masuk. Mungkin yang paling penting itu nanti. Kawan-kawan sekalian, ada sebuah ayat di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu, diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Nah, terkait dengan hal itu menyambung dari vlog saya sebelumnya, dan karena ini masih sangat kental nuansa maulidnya, saya ingin mengemukakan sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini sebenarnya tidak mengulas perjalanan Nabi seperti sebelumnya, jadi perjalanan berdasarkan garis waktu, bukan seperti itu, tetapi mengulas berdasarkan beberapa topik yang terkait dengan Nabi. Biasanya kalau sirah atau sirah nabawiyah, sejarah Nabi itu isinya adalah tentang kehidupan Nabi berdasarkan garis waktu. Tetapi ini tidak. Ini memotret Nabi dalam tema-tema tertentu. Sebuah buku yang menurut saya sangat menarik. Ini sudah buku lama sekali, mungkin sekarang sudah tidak seperti ini lagi bentuknya. Buku judulnya Ar-Rasul Muhammad SAW, karya Said Hawa. Kan sekalian, dulu saya punya kawan ya, yang namanya Saifuddin waktu SMA, dan dia mempunyai buku ini ya, Ar-Rasul karya Said Hawa. Lalu saya meminjam buku itu dan membacanya sampai habis. Tapi karena buku pinjaman ya, harus saya kembalikan. Untuk yang ini saya kembalikan. Tetapi karena isinya itu sangat penting, saya punya cita-cita waktu itu, suatu saat saya akan beli sendiri. Dan pada suatu kesempatan, pada tanggal 6 November 2002, ya, November 2002, waktu itu saya dan kawan-kawan membuat sebuah usaha yang kita namakan skema. Ya, usaha di bidang craft, bidang teknologi informasi. Dan pada waktu itu kalau nggak salah ada pembagian SHU. Ya, namanya perusahaan mahasiswa, ya, jadi tidak besar. Akhirnya yang bagian keuangan bertanya kepada saya, kawan-kawan, ini dibelikan apa? Dibelikan buku apa? Dan saya langsung mengatakan saya ingin dibelikan buku Ar-Rasul ini, karya Said Hawa. Nah, apa yang menarik di dalam buku ini? Ya. Jadi kalau yang sebelumnya banyak sekali yang menulis buku Nasirah Nabawiyah berdasarkan garis waktu sejak Nabi lahir, kemudian mendapat perlakuan tidak baik di Mekah, kemudian beliau hijrah dan lain-lain. Tapi kalau buku ini menyorot tentang
topik-topik terkait dengan Nabi. Jadi sifatnya tematik. Ya, misalnya ini beberapa di daftar isi ya. Di daftar isi ada, bisa kita ketahui yang pertama membahas tentang sifat Nabi, keadaan fisik itu dibahas, kemudian tablik dakwah Nabi, sikap-sikap orang kepada beliau, metode penyampaian dakwah, dan kecerdasan Nabi di dalam berdakwah. Kemudian bagian yang kedua, Nabi adalah suri teladan yang tinggi. Di situ akhlaknya diuraikan, seperti kesabaran, kasih sayang, kelembutan, kedermawanan, kerendahan hati, dibahas semua. Kemudian figur di dalam keluarga, kemudian dia sebagai politikus, kemudian sebagai pemimpin militer, dan lain-lain. Kemudian di bab ketiga diterangkan tentang mukjizat beliau, kemudian ada juga pengaruh dan hasil dari dakwah beliau, dan yang terakhir tentang pengabaran. Pengabaran itu adalah kabar-kabar dari berita-berita sebelum Nabi tentang kehadiran Nabi ini. Jadi ada banyak mengutip dari beberapa kitab-kitab terdahulu juga. Kan sekalian, jadi menurut saya buku ini penting untuk dijadikan rujukan, ya. Dijadikan rujukan untuk mempelajari Nabi sehingga kita bisa meneladani beliau. Dan isinya itu daging semua. Isinya itu kata per kata itu sangat berbobot. Jadi sepertinya paragraf demi paragraf itu penting semua, ya, penting semua. Ya, sebab itu tidak salah untuk membeli buku ini. Tapi mungkin sekarang judulnya sudah, atau bukunya sudah tidak seperti ini lagi. Ini cetakan lama sekali, sejak saya SMA, mungkin berapa ya, lebih dari 20 tahun yang lalu mungkin ya. Sebagai contoh saya ingin membuka halaman tertentu ya, sekalian menjawab apakah Nabi itu kaya apa miskin gitu. Di sini ada bab tentang kedermawanan Rasulullah. Di beberapa tempat ada yang berdebat Nabi itu kaya apa miskin, karena ada mubalik yang mengatakan pas beliau itu hadir di acara para pengusaha ya, mengatakan Nabi itu kaya. Tapi di beberapa ceramah ada juga mubalik yang mengatakan Nabi itu adalah miskin. Yang benar yang mana? Ya. Jadi dengan melihat isi dari buku ini ya, itu mungkin Nabi itu bisa disebut kaya, juga bisa disebut miskin dalam arti tertentu ya. Sehingga bagi orang kaya mungkin juga merasa terwakili, bagi orang miskin juga merasa terwakili. Jadi Nabi itu memang hadir untuk bisa mewakili semua keadaan gitu. Ya. Kalau kita melihat bagaimana Nabi melamar Khadijah dengan berapa? 20 unta apa 100 unta? Ya. Itu berarti Nabi bisa dikatakan kaya. Ya. Dan Nabi ini juga mendapat sebuah privilege untuk mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang. Jadi kalau ada perang kemudian di situ musuhnya kalah, ya, itu harta rampasan untuk Nabi itu 20%. Jadi besar sekali. Ya. Tapi kita melihat mengapa kehidupan Nabi tidak kaya raya. Ya.
Artinya kalau kita melihat pada waktu itu kebudayaan sudah maju. Di Romawi, di Persia itu mereka membuat istana yang sangat megah gitu. Tapi kalau kita lihat, silakan browsing di Google ya, itu coba kita membrowsing tentang rumah Nabi. Di situ ada rekonstruksi terhadap rumah Nabi dan sangat sederhana. Mungkin orang yang hidupnya dalam tanda kutip miskin saat ini itu rumahnya lebih baik secara fisik dibanding rumah Nabi. Gitu. Jadi dari situ ada yang menyebabkan Nabi miskin ya. Atau ada juga dulu Nabi bertanya kepada istrinya, apakah hari ini ada makanan? Dijawab istrinya, tidak ada. Akhirnya, baiklah saya akan puasa. Kalau makanan saja tidak ada, berarti kan kondisinya miskin. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat atau memandang persoalan ini dari pandangan yang komprehensif, itu kita akan mengetahui bahwa arti kaya dan miskin itu sangat relatif. Jadi Nabi ini sebenarnya ya itu memperoleh banyak harta dari posisi beliau sebagai seorang nabi dan mungkin seorang kepala pemerintahan, dan juga beliau sebagai pimpinan perang di beberapa perangan. Itu kalau beliau memang menginginkan untuk mendapatkan harta itu sangat mudah ya. Apalagi beliau ini memperoleh hak seperlima dari rampasan perang. Disebutkan ya di dalam perang Hunain itu rampasan beliau itu atau bagian beliau itu meliputi 8.000 ekor domba, 4.800 unta, 8.000 ukiah perak ya. Jadi bisa dibayangkan, belum lagi perangan di Khaibar, Nabi memperoleh kebun-kebun di situ ya. Tapi mengapa rumah beliau tetap sederhana? Karena beliau ini adalah orang yang sangat dermawan. Jadi beliau kalau yang masuk banyak tetapi beliau keluarkan ya. Beliau keluarkan kembali. Jadi bukan untuk diambil untuk kesenangan beliau ya. Salah satunya adalah untuk perjuangan ya, dan untuk diberikan kepada orang lain. Ada sebuah riwayat mengatakan tidak pernah sekalipun Rasulullah diminta sesuatu lalu dia menjawab tidak. Jadi diminta sesuatu kemudian beliau menjawab tidak pernah, pasti diberikan ya. Bahkan pernah suatu hari ya, ada seorang sahabat yang memberikan mentimun kepada Nabi. Karena Nabi senangnya mentimun. Tapi sebelum sahabat ini kembali, Nabi memberikan kepada sahabat ini perhiasan Bahrain ya. Sampai yang diberikan sampai tangannya Nabi itu penuh. Jadi memang satu caruan gitu ya, satu caruan perhiasan. Ya, seperti itu. Pernah juga ada seorang wanita datang memberi Rasulullah sambil membawa pakaian, saya berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang agar engkau berkenan memakai pakaian ini." Dan kebetulan Nabi memang memang perlu ya dengan pakaian, dan kemudian beliau kenakan pakaian itu. Tapi tiba-tiba ada sahabat lain yang mengatakan begini, "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya pakaianmu itu, kenakanlah untukku." Jadi diminta. Sahabat lain mengatakan begini, ada sahabat lain yang tidak terima karena Nabi setelah diminta itu ya baiklah pakai aja gitu. Kata
sahabat yang lain ini mengejek ini ya. Sungguh baik perbuatanmu ketika kau melihat Rasulullah mengenakan karena memang beliau membutuhkan, tiba-tiba kamu memintanya. Tapi ternyata sahabat yang minta itu juga pinter gitu ya. Jawabannya itu, demi Allah, aku tidak berbuat seperti itu kecuali hanya mengharapkan barokahnya ketika Rasulullah mengenakannya. Ingin barokah dari baju yang pernah dikenakan oleh Rasulullah. Jadi seperti itu jawabannya ya. Seperti itu. Jadi Nabi itu seperti itu. Jadi Nabi ini sebenarnya beliau ini adalah ya kaya ya. Jadi yang nyampe atau masuk, harta yang masuk ke beliau itu banyak. Tetapi beliau orang yang sangat pemurah dan menggunakan uang-uang itu untuk ya perjuangan, untuk diberikan orang. Sehingga beliau seperti tidak punya apa-apa kemudian gitu. Kalau kita melihat itu orang yang kaya itu kan yang punya istana, kemudian ya, kendaraan yang bagus, ya, sesuatu yang sifatnya fisikal. Tetapi kekayaan Nabi itu adalah sesuatu yang tidak fisikal, ya, karena dengan kekayaannya itu Nabi tetap bisa membangun peradaban, tetapi bukan fisik gitu. Bukan fisik. Beliau meninggalkan peradaban, tidak meninggalkan sesuatu yang sifatnya fisik. Jadi kalau dikatakan Nabi kaya apa enggak, ya harta Nabi itu adalah peradaban yang beliau bangun ini gitu loh. Ya, wujudnya adalah sebuah peradaban, bukan sebuah uang, ya, bukan sebuah perhiasan, bukan sebuah istana yang megah. Jadi kalau ditanya Nabi ini kaya apa enggak, ya bisa kita uraikan seperti itu gitu. Jadi tidak semata-mata Nabi kaya dengan persepsi kita, Nabi miskin dengan persepsi kita. Tetapi kita dengan cerita ini, dengan informasi ini mengetahui, ya, bisa kita sebut kaya juga bisa, kita sebut miskin juga bisa gitu. Tetapi sesungguhnya kekayaan Nabi itu berwujud dalam sebuah peradaban yang adiluhur. Itu saya kira ya. Mungkin kalau yang ingin buku ini nanti bisa mencari di toko-toko online ya. Ar-Rasul Muhammad SAW, ini karya Said Hawa. Ini ketikkan Ar-Rasul Said Hawa, mungkin nanti ketemu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.